Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lia Lestari dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kali ini kita akan masuk ke materi bab 3 ya, tentang cerpen. Di sini ada beberapa pengertian tentang cerpen. Salah satunya adalah cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan dan menyenangkan, serta mengandung pesan yang tidak mudah dilupakan. Ada dua pembedaan cerita pendek. Yang pertama berdasarkan panjang pendeknya. Yang pertama yaitu cerpen yang sangat pendek. Yang kedua adalah cerpen yang panjangnya sedang. Dan yang ketiga adalah cerpen yang panjang. Sedangkan berdasarkan tema dan isi ada yaitu cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, panjang karangan kurang lebih 3-10 halaman. Ceritanya singkat, pendek, dan padat. Ceritanya fiktif dan rekaan. Penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Habis dipajah sekali duduk. Penokohan sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Dan yang terakhir adalah beralur tunggal dan lurus. Di dalam cerpen juga memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Sedangkan ada unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Unsur-unsur yang terdapat pada unsur intrinsik cerpen adalah tema. Tema itu adalah ide dasar dari sebuah cerita. Yang kedua, alur atau plot itu memiliki 3 macam. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh itu adalah pemeran di dalam sebuah karya sastra. Tokoh juga ada yang namanya tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Lalu ada latar atau setting. Latar atau setting itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada latar waktu, latar tempat, serta latar suasana atau keadaan. Yaitu ada keadaan tokoh, sudut pandang, dan amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen meliputi latar belakang kehidupan pengarang, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, latar belakang kehidupan pengarang, tingkat pendidikan, profesi, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan lain-lainnya. Intinya di luar dari karya sastra itu sendiri. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, dan resolusi. Perbedaannya adalah kalau orientasi itu biasanya itu adalah pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Biasanya ini ada di awal paragraf, bisa dari paragraf 1 atau paragraf 1 sampai 3 tergantung dari cerita si cerpen itu sendiri. Sedangkan rangkaian peristiwa itu adalah kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Biasanya ini sudah mulai ada sebuah peristiwa. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu bagian yang memuat masalah konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa kemudian sampai pada klimaks. Sedangkan yang resolusi itu adalah penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelaku.
Tugas kalian adalah mengerjakan tugas kegiatan 1 yang ada di halaman 63. Di situ ada 32 paragraf. Kalian harus menjelaskan setiap paragraf itu berisi tentang apa. Tujuannya itu agar gambaran alur ceritanya itu terlihat. Contohnya Ibu kasih jawaban untuk yang paragraf 1. Paragraf 1 itu dia menceritakan tentang lokasi Gunung Beser, itu jawabannya. Untuk yang paragraf kedua itu kalian baca dulu cerpennya atau paragrafnya, itu berisi tentang keramat atau angker atau keramatnya itu Gunung Beser. Angker atau keramatnya Gunung Beser. Nah, untuk paragraf ketiga dan selanjutnya kalian baca sendiri dan langsung jawab. Sedangkan tugas yang kedua, kegiatan 2 itu ada di halaman 75. Kalian itu disuruh merincikan struktur cerpen pohon keramat. Kalian tidak usah menulis cerpennya lagi, cukup sebutkan saja paragrafnya saja. Misalkan Ibu kasih tahu jawaban yang pertama ya, nanti kalian akan teruskan sendiri. Di orientasi pada cerpen pohon keramat itu ada di paragraf 1 sampai 3. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk rangkaian peristiwa, kamu baca dulu cerpennya yang tadi ada di kegiatan 1. Itu kira-kira mulai dari paragraf berapa sampai paragraf berapa. Begitu juga dengan komplikasi dan resolusi. Sebutkan saja nomor paragrafnya. Jadi semuanya itu total paragrafnya itu ada 32 paragraf ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.